Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, sahabat Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada hari Rabu ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Injil Lukas, pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena berkat-Mu tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami menerimanya dalam berbagai macam bentuk. Dan hari ini Tuhan, ajarlah kami untuk juga memperhatikan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya hikmat dan pengertian-Mu datang kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah bacaan Alkitab kita pada hari ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Inilah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkan dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku dan anak-anak sahabat Kristus, pernahkah kita membayangkan seseorang berkata, "Duh, saya tak pede nih, tidak punya pakaian baru." Atau, "Apakah saya terdengar pintar tadi?" Atau lebih jauh, "Saya kan bergelar tinggi, jadi orang lain harus menuruti saya." Atau juga misalnya begini, "Halo, saya yang kaya di sini ya, jadi sayalah yang menentukan semuanya." Itu cuma imajinasi, tapi mungkin menyimpulkan orang-orang yang mungkin keluar pikiran dan hatinya. Demikian. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, anak-anak sahabat Kristus, contoh-contoh di atas adalah contoh-contoh yang mengungkapkan bahwa seringkali yang menentukan tindakan kita adalah kriteria diri kita sendiri. Tidak peduli dengan orang lain. Dalam keadaan apakah mereka?
Pertanyaannya adalah, apakah ini sikap yang disukai oleh Tuhan? Nah, dalam bacaan kita hari ini kita diingatkan tentang dasar tindakan yang disukai oleh Tuhan. Dasar yang pertama disukai oleh Tuhan adalah mereka yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Kasih kepada Tuhan seperti ini berasal dalam diri seseorang kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan seperti ini dialami, diimani, dan dijalani oleh seseorang tanpa dapat diketahui oleh orang-orang lainnya secara keseluruhannya. Hanya dirinya sendirilah yang merasakan dan mengimani lalu berproses di dalamnya. Kasih yang kedua adalah yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain, yakni kasih kepada sesama manusia seperti kepada dirinya sendiri. Sekali lagi, saudara-saudaraku, meski kasih jenis yang kedua ini dapat dilihat oleh orang lain, namun tentu tak semua orang dapat melihat secara keseluruhannya dari seluruh perbuatan kasih yang dilakukan seseorang kepada orang lainnya. Maksud saya adalah, tentu kita tak dapat menyimpulkan seberapa besar kasih seseorang di hadapan kita kepada yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena kita ini kan terbatas, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Tak mungkin kita mengikuti kemanapun seseorang itu dan apapun yang ia lakukan dalam kehidupannya. Namun Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah yang tadi kita baca, kisah seorang Samaria, mau memberi dorongan kepada kita pengikut Kristus untuk mengetahui dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Bukan untuk menuntut orang lain untuk melakukannya, ya, jadi kita dulu. Kisah tentang orang Samaria yang murah hati ini adalah kisah yang menjelaskan seperti apakah seseorang menjadi orang yang mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Yakni apa? Ketika seseorang melihat sesamanya yang membutuhkan pertolongan, lalu ia menempatkan dirinya sendiri. Jika ia ada di tempat tersebut, apakah yang ia inginkan terjadi pada saat itu terhadap dirinya jika ia mengalami kesusahan seperti itu? Nah, orang Samaria itu menunjukkan bahwa ia melakukan pertolongan seperti kepada dirinya sendiri. Demikianlah orang Samaria itu memandang dirinya sebagai sesama bagi orang yang membutuhkan pertolongan itu. Ia tidak memandang diri sendiri sebagai yang lebih rohani, yang lebih kaya, yang lebih pintar dengan perasaan dan pikiran sebagai sesama bagi yang membutuhkan. Orang Samaria ini pun bertindak menolong. Dalam bulan diakonia ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, ketika kita sedang digugah untuk suka menolong, maka kisah ini juga akan membuat kita melihat bahwa pertolongan yang memandang diri sebagai sesama bagi mereka, itulah yang kita yakini disukai Tuhan. Diri sendiri, keinginan, kepandaian, kesombongan bukan menjadi dasar untuk mengambil keputusan, melainkan
kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Seperti orang Samaria itu, tindakan kasih kita mungkin tidak dapat diketahui oleh orang banyak, dan memang tidak perlu pula ya. Lagi pula sebagai pemberi yang sedang terarah agar Tuhanlah yang menyukai, kita tidak akan pernah memenuhi kepuasan orang banyak melihat kebaikan kasih yang kita lakukan. Yang utama, kita melakukan semua tindakan kasih itu untuk menyenangkan Tuhan. Bahwa nantinya ada orang-orang atau pihak yang berbahagia atas perbuatan kasih kita akan kemudian bersyukur karena Tuhan menjadikan kita tangannya untuk kebaikan orang lain. Atau bahkan ketika ada orang yang akan membenci kita, membenci perbuatan kasih kita, entah karena apa, karena salah pengertian kah, karena keterbatasan kah, atau karena keangkuhan dan memang karena kejahatan yang menguasai mereka sekalipun. Dalam keadaan itu pun kita serahkan semuanya pada Tuhan, agar kebesaran Tuhan saja yang menyempurnakannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian dan anak-anak, sahabat Kristus, marilah kita terus-menerus menghidupi diri ini dengan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Inilah yang disukai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah umat yang bersyukur karena begitu banyaknya berkat dan kasih Tuhan. Jika kami susah, ingatkan kami bahwa kasih-Mu selalu ada dan merangkul kami. Tuhanlah sumber berkat yang memenuhi kebutuhan kami. Ya Tuhan, kami juga mohon jadikanlah kami juga sebagai sesama bagi mereka yang membutuhkan. Ingatkan kami selalu bahwa Kau menyukai perbuatan kami yang didasari kasih kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.